selalu bersabda kepada saya, irji ila terus Nabi selalu bersabda kepada saya, Indonesia, fa innaka fikal irji ila Indonesia. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, itu tadi adalah sholawat yang disusun atau dikarang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram. Ini cuma mengingatkan bahwa dahulu di Nusantara itu banyak sekali tokoh-tokoh di negeri ini, baik dari kalangan ulama maupun para raja, dan justru mungkin malah keislamannya itu lebih hebat orang-orang dahulu daripada orang-orang zaman sekarang. Buktinya ini salah satunya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo ini. Ini kan prestasi yang sangat luar biasa. Makanya kalau sekarang itu kok orang-orang di Nusantara, orang di Indonesia itu kok malah cenderung suka dengan produk-produk impor dari Yaman, ya sangat disayangkan, karena di negeri kita sendiri itu sudah kaya raya, baik dalam hal sejarah, budaya maupun dalam seni, itu sangat kaya raya. Makanya harusnya kita itu sekarang itu mensyukuri apa yang sudah ada di negeri ini dan menghidup-hidupkan kembali hasil karya para ulama Nusantara atau para pendahulu kita. Dan kita kali ini tidak akan membahas tentang sholawat tersebut, melainkan kita akan membahas ada seorang Habib yang bilang kalau dia itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar tinggal di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Kita simak ya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia bilang selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi dia menyebut Kanjeng Nabi itu dengan sebutan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita orang Nusantara kan kebanyakan itu menyebutnya dengan Kanjeng Nabi sebagai bentuk takzim atau menghargai atau menghormati sang Rasulullah. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi dia bilang di Madinah tidak mau pulang dan ingin tinggal di Madinah. Jadi mungkin dia ini juga orang Indonesia, kemudian tinggal di Madinah. Dan ketika di Madinah, dia itu tidak mau pulang ke Indonesia lagi. Maksudnya seperti itu mungkin ya. Selalu bersabda kepada saya, irji ila terus Nabi selalu bersabda kepada saya, Indonesia, fa innaka fikal irji ila Indonesia. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Irji ila Indonesia, sebentar, gimana tadi? Ini bentar ya. Irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang Fa innaka fikal barokah. ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Kau pulanglah ke Indonesia, nanti barokahnya ada di sana. Ya jelas, tentu saja Indonesia atau Nusantara itu kan memang kaya raya. Sejak dahulu kala itu negara yang subur makmur, banyak hasil tambangnya, kemudian tanahnya subur, berbeda dengan kondisi atau keadaan alam yang ada di Yaman. Dan kalau menurut si Habib ini tadi dia bilang dia itu diperintah Kanjeng Nabi agar tinggal di Indonesia, itu entah mimpi atau secara langsung kita juga tidak tahu. Namun diambil faktanya itu kalau yang beredar di sejarah, para habaib dari Yaman itu tinggalnya di Indonesia itu bukan karena perintah Kanjeng Nabi, tapi karena perintah Hindia Belanda. Kan jelas tercatat dalam sejarah bahwa para imigran dari Yaman termasuk para habaib itu kan karena didatangkan oleh Belanda. Jadi mereka orang-orang dari Yaman ini kan dahulunya itu mencari pekerjaan, karena di negaranya sana itu kan negara yang miskin, tandus, kekeringan, tidak bisa mencari penghidupan atau penghasilan, makanya mereka itu merantau ke Nusantara. Dan yang menampung itu adalah Hindia Belanda. Kemudian di Indonesia atau di Nusantara kala itu orang-orang dari Yaman ini kan ada yang dipekerjakan sebagai apa ya, semacam tokoh agama atau apalah pokoknya. Tapi di situ intinya ada yang bernama Habib Utsman bin Yahya, dan jelas kepentingannya itu untuk membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Tapi di sisi lain
orang-orang Nusantara yang dipelopori oleh para ulama, para kiai keturunan Wali Songo, itu kan tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi di sini Belanda justru mendatangkan orang dari Yaman, dan di sini yang diangkat menjadi mufti adalah Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya. Jadi jelas di sini si Habib Utsman bin Yahya itu berfungsi untuk melawan kiai dan ulama pribumi Nusantara yang tengah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi kalau misalkan si Habib ini bilang bahwa Habib dari Yaman itu datang atau tinggal di Indonesia karena diperintah oleh Kanjeng Nabi, yaitu kelihatannya perlu diperdalam lagi atau perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, karena faktanya yang tercatat dalam sejarah itu orang-orang dari Yaman, terutama para habaib, itu kan yang memerintah datang ke Indonesia atau tinggal di Indonesia itu adalah Hindia Belanda, jadi bukan Kanjeng Nabi. Tapi dalam hal ini yang dia ceritakan tadi entah kejadian nyata, entah mimpi atau apa, kita tidak tahu. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa habaib itu datang di Nusantara atau tinggal di Nusantara itu bukan karena perintah Kanjeng Nabi, tapi karena perintah Belanda. Jadi sudah jelas ya, makanya kita itu sekarang itu kembali lagi apa ya, membaca sejarah-sejarah masa lalu. Jadi jangan sampai kok nanti sejarah kita itu hilang, kemudian anak cucu kita itu pahamnya leluhurnya itu adalah orang-orang dari Yaman. Itu kan jangan sampai terjadi. Karena belakangan juga lagi rame, lagi marak adanya pengkaburan sejarah, adanya pengklaiman makam-makam leluhur Nusantara yang diklaim menjadi habaib dari Yaman. Ini kan sangat memprihatinkan. Makanya bagi generasi muda dan generasi yang akan datang itu harusnya paham tentang sejarah seperti ini. Kalau tidak, ya itu sangat berbahaya. Karena kalau bangsa kita itu sudah tidak bisa menghargai jasa leluhur, ya otomatis jasa-jasa tersebut itu akan hilang dan sangat mudah dikuasai oleh bangsa asing, termasuk para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, yang kemudian sekarang terungkap bahwa ternyata para habaib ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Buktinya mereka hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan berdasar tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar tes DNA, mereka juga tidak berani. Itu kan sudah menunjukkan bukti yang kuat, yang sangat kokoh kalau mereka para habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kalau menurut pendapat Anda bagaimana?